Menteri BUMN Erick Thohir akan menambah penyertaan modal negara atau PMN ke-12 perseroan. Total PMN diperkirakan mencapai 72,45 triliun rupiah pada 2022. Usulan itu lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi PMN dalam APBN 2021 sebesar 42,3 triliun rupiah. Bahkan, usulan PMN pada 2022 naik sekitar 150% dari proyeksi realisasi pada 2020, yakni 28 triliun rupiah. Dana PMN sendiri akan digunakan untuk proyek-proyek penugasan dan restrukturisasi akibat pandemi. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, PMN 2022 ialah kompensasi atas penugasan dari pemerintah. Komposisinya terdiri atas 80% PMN penugasan dan 6,9% PMN restrukturisasi. Jadi kalau diakumulatifkan, 87% hal-hal yang sudah tidak terelakkan, jadi total 72,449 triliun rupiah, tegasnya. Adapun ke-12 perusahaan itu bergerak di sektor konstruksi, transportasi, dan finansial. Berikut 12 daftar perusahaannya. SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ratna Ningrum menambahkan, dana PMN digunakan untuk memperkuat permodalan dan restrukturisasi. Tambahan PMN merupakan salah satu bagian dari 8 program penyehatan keuangan Waskita, katanya. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan, dana PMN BBNI untuk pengembangan bisnis dan penguatan modal. Jangka pendek, BNI akan meningkatkan Tier 2 Capital dengan perpetual bond. Kami ajukan right issue total size 11,7 triliun rupiah dengan 7 triliun rupiah porsi pemerintah, tutur Kartika. Menurut Kartika, BBTN masuk dalam prioritas karena pemerintah ingin perseroan tetap aktif melaksanakan program sejuta rumah. Direktur Utama BTN Haru Kusmaharjo mengatakan, perseroan berpotensi menggelar rights issue. Nilai bisa sampai 3,3 triliun rupiah pada 2022 apabila pemerintah menetapkan nilai PMN sebesar 2 triliun rupiah. Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai rencana PMN hingga 72,49 triliun rupiah tersebut wajar. Apalagi, sebagian besar peruntukannya untuk penugasan atau Public Service Obligation atau PSO dan proses restrukturisasi. Di tengah lesunya kinerja bisnis akibat dampak COVID-19, maka suntikan PMN ini diharapkan bisa stimulasi economic growth, jelasnya. Selain itu, asumsi perekonomian pada 2022 sudah mulai menggeliat karena program vaksinasi lebih merata sepanjang 2021. Ekonomi juga lebih bisa bergeliat pada 2022 dan pendapatan negara pun meningkat. Menurutnya, suntikan PMN akan diimbangi dengan sorotan dividen BUMN yang setara. Menurut Toto, menjaga keberlangsungan BUMN adalah dengan meningkatkan daya saingnya. Anggota Komisi 6 DPR Nusron Wahid mengusulkan agar rekening dana investor atau RDI dan Subsidiary Loan Agreement atau SLA BUMN dikonversikan menjadi PMN. Guna menciptakan warisan bersama antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN dan DPR, serta mengurangi beban BUMN pada masa lampau, sehingga semua bukunya BUMN ke depan menjadi sehat dan kredibel, katanya.